kami dari mudah-mudahan cita-cita mulia kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Memang Amerika dengan segala tantangannya masih dikategorikan sebagai pusat, saya kira pusat peradaban dunia saat ini. Jadi mudah-mudahan bisa kita berbuat sedikit-sedikit lah di Amerika. Dan mudah-mudahan ada dampak yang besar untuk dunia Islam kita dan dunia secara keseluruhan. Ini hadir bersama-sama kami. Ini Pak Hendri. Siap, Prof. Ini ketua alumni nih, Prof. Oh, ketua alumni ya. Iya. Alumni Pakistan atau pakai Afghanistan? Dekat-dekat lah, dekat. Sama-sama tannya kan di belakangnya. Iya. Ya, Pakistan, Afghanistan itu kan mestinya ada maknanya ya. Tan itu tanah. Tanah. Tan itu tanah. Daerah. Pakistan. Oh gitu, oke. Nah, terus sebelah kanan saya Pak Sarmidi. Jadi Pak Sarmidi ini sekretaris BWI. Ya. Pak Hendri Tanjung ini ketua divisi kenaziran yang memang beliau yang ini yang bertanggung jawab ini. Jadi kalau tidak bisa acara hari ini beliau yang paling bertanggung jawab. Terus Bu Emi ya ini wakil sekretaris ya sebelum alumni Basnas, sebelumnya beliau di Basnas. Iya. Ya, oke. Kita ikut senang lah, ikut senang. Alhamdulillah. Ya. Dan kemarin saya bincang-bincang sama Pak Hendri. Jadi bagaimanapun juga formalitas itu penting. Ya. Karena biasanya orang yang tidak suka itu pintu masuknya adalah formalitas. Di formalnya yang digarap dulu. Maka itu dengan adanya sebagai nazir wakaf uang ini nanti insya Allah panjangnya leluasa lah. Karena syariatnya dipenuhi. Syariatnya dipenuhi sehingga tidak bisa orang apa-apa dan seterusnya. Ini ada izin dari BWI dan itu yang paling bertanggung jawab Pak Hendri. Itu. Kalau saya sih pakai tanda tangan aja Pak Ustadz. Itu. Kalau yang kiri saya Pak Muslim kan tidak perlu saya kenalkan. Alhamdulillah di sini di Zoom juga Prof ada beberapa anggota board Nusantara di Amerika. Ada Dr. Eka Kristanto dari Houston. Assalamualaikum Pak Nuh. Ya, beliau ini juga Pak Nuh. Ketua Masjid Istiqlal di Houston. Pak Nuh sudah lupa ya Pak Nuh. Bentar kalau lihat wajahnya saya perlu lihat wajahnya. ITS Pak. ITS ya. Eka Pak Nuh Eka. Sebentar Eka siapa ini Eka? Coba disorot Pak Eka. Eka siapa? Eka. Dulu sama-sama di HMI Pak Nuh. Oh, Eka kapal. Nggih Pak Nuh. Oh iya, kalau berkapal tahu lah. Tahu. Sekarang di sana Pak Eka. Iya Pak Nuh ya. Alhamdulillah. Ya sudah lama tidak ketemu saya. Iya Pak. Iya. Tahu. Ya. Itu. Ya, terus ada sehat Pak Nuh ya. Alhamdulillah. Ya, terus ini Pak Eka ini dulu waktu mudanya termasuk yang diidolakan, ganteng. Oh. Itu. Ikut senang Pak Eka. Ya. Jadi Pak Eka ini jadi aktivis selain ahli di kelautan, beliau juga aktivis dakwah di Amerika Pak Nuh sekarang. Oke. Beliau pernah memimpin IMSA. IMSA itu Indonesian Muslim Society in Amerika, salah satu organisasi nasional kita. Dan sekarang menjadi ketua Masjid Istiqlal di Houston. Kemudian ada Profesor Agus Sofyan, ini beliau ahli biologi ini dari Kentucky. Tapi beliau Waalaikumsalam. Bagus. Ya, dari Kentucky. Kemudian ada Pak Muhammad Toha, Pak Jajak dari New York. Ya, beliau adalah aktivis jamaah kita, pengajian kita di kota New York.
Juga hadir bersama kita Pak Ustadz Mutahhir, beliau pembina kita di Pondok Pesantren sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini Ketua Nasional Tahfiz Quran, Pak, di Indonesia. Sekarang membina kita di Pondok Pesantren di Amerika. Alhamdulillah. Kentucky ya? Tes. Ya, Pak. Tes. Ya, Prof. Sofyan di Kentucky tadi. Tes. Oh ini. Ustadz Mutahhir. Ustadz Mutahhir, ya. Beliau ini juga pimpinan Pondok Pesantren di Sulawesi Selatan, namanya Darul Istiqamah, Macopa. Alhamdulillah. Tes. Pak Eka teman dulu, teman ya satu angkatan. Pak Nuh dulu bos saya tuh Pak Ustaz Samsi. Alhamdulillah. Lagi. Eka sampai Eka kapal lah baru dapat jam. Tes ini sudah oke. Jadi Pak Eka memang sekarang tinggal di sana ya? Di Houston Pak Nuh. KTP Indonesia Mas Yan? KTP Indonesia, paspor Indonesia. Oke. Oke. Dia ikut senang lah. Nanti saya ceritakan ke kawan-kawan termasuk Pak Yazidi. Oh iya, makasih Pak Nuh. Itu putranya lagi di Houston juga itu. Oh siapa Pak? Bukan Ubed ya. Itu anak sekolah musik. Ya. Oh. Nanti saya kasih tahu dia. Ya. Iya Pak. Ya. Untuk biar belajar ngaji di tempatnya Pak Eka. Iya, suruh ke masjid aja Pak, Masjid Istiqlal di Houston. Semuanya tahu kok. Oke. Baik. Monggo kalau mau mulai silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini di Hotel Horizon Bekasi dan juga ada Ustadz Samsi Ali di Amerika Serikat dan juga banyak yang hadir alhamdulillah dari berbagai tempat dan bergabung melalui aplikasi Zoom. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dan kelancaran dari acara kita ini. Alhamdulillah juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, juga bagi keluarganya, bagi para sahabat, dan juga bagi kita seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak semua, saya Irma Rahmat dari Nusantara Foundation mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu dan Bapak semua yang sudah hadir di tempat ini. Untuk Ketua Badan Wakaf Indonesia, Prof. Muhammad Nuh, terima kasih banyak sudah hadir, Prof. Ada Ustadz Henry Tanjung, Bapak juga dan seluruh yang hadir. Ada Ustadz Muslim Abdullah, Ketua Yayasan kita, Yayasan Inka Nusantara Madani. Juga hadir Pak Budi Cermansyah, Dewan Pengawas kami dari Yayasan Inka Nusantara Madani. Ada Ustadz Yanwadi Syukur juga di sini, alhamdulillah hadir bersama kami di sini. Dan kita semuanya hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyerahan surat tanda bukti nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia kepada Yayasan Inka Nusantara Madani hari Kamis 16 September 2021. Sebelum memulai acara ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran agar senantiasa acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita
akan memulai acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama silahkan kepada Ustazah Masyitah Siregar, Sarjana Agama, dipersilahkan untuk hadir di tempat. Silahkan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai
dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang zalim. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Allah bengkok padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Atas segala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Masjid Siregar. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kami mau hadirin untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, acara pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Divisi Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia, Ustadz Dr. Henry Tanjung. Dipersilakan, Ustadz. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Badan Wakaf Indonesia Profesor Dr. Muhammad Nuh beserta Sekretaris Pak Sarbidi, Bu Emi, dan juga Ketua Pembina Yayasan Inka Nusantara Imam Samsi Ali yang sekarang ada di Amerika. Kiahe Tiki. Alhamdulillah. Itu bahasa password kalau kita bertemu sesama alumni. Alhamdulillah juga saya mengucapkan salam kepada Pak Eka tadi, kemudian Profesor Agus, pegiat-pegiat dakwah yang ada di Amerika, Masya Allah, di bumi manapun ya, dakwah itu terus dikembangkan. Yayasan Inka Nusantara sudah mendaftarkan diri menjadi nazir melalui proses dan tahapan. Alhamdulillah, dimulai daripada konsultasi dulu. Ya, jadi ini Yayasan Inka ini betul-betul mempersiapkan diri. Dimulai dari konsultasi dulu dengan divisi pembinaan nazir. Setelah konsultasi, kemudian memberikan dokumen-dokumennya. Setelah itu tahapan berikutnya ada proses wawancara, dipanggil. Dan proses wawancara itu jam 1:30 waktu Indonesia dan waktu Amerika jam 2:30 pagi. Dan alhamdulillah Imam Samsi Ali hadir untuk ditanya-tanya jam 2:30 pagi. Yang nanya-nanya Bu Emi itu ketika itu. Insyaallah terima kasih, ini luar biasa keseriusannya. Kemudian sampailah kepada tahap hari ini yaitu penyerahan sertifikat. 700 miliar untuk program pembuatan pesantren itu menurut saya sih tidak besar. 700 miliar rupiah kan kalau rupiah, kalau USD kan kecil saja. Jadi kalau 700 miliar kali satu orang 100 juta, 7.000 orang selesai. Ya. Kalau 100 juta ya, kalau 10 juta ya 70.000 orang lah selesai. Insya Allah. Ya, dunia akan mengenal Indonesia sebagai pegiat dakwah di Amerika. Karena walau bagaimanapun Amerika tetap menjadi corong dunia sampai hari ini. Barangkali tidak memperpanjang kalam, saya sangat berbahagia di mana Yayasan Inka Nusantara mendapatkan izin nazir wakaf ini sehingga nanti dalam pengembangan fundraising wakafnya akan lebih fleksibel. Karena Imam Samsi Ali tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi di berbagai negara yang lain. Dalam dakwahnya, dalam dunia dakwahnya. Mungkin ada orang Indonesia yang di negara-negara lain itu bisa juga membantu, yaitu tentang pesantren ini. Demikian, tanpa memperpanjang kalam, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Dr. Henry Tanjung. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan Inka Nusantara Madani, Ustaz Haji Muslim Abdullah. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirrahmani hamdan syakirin, istighfaran wa taubatan lillahi taubatal haidin, wa su'alan min fadlihi subhanahu wa su'alan muhtajin, salatu wa salamun ala abdi wa rasulihi al-mab'uth rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Nuh, Zamilil Aziz Dr. Henry Tanjung, Bapak-bapak dan ibu-ibu di Badan Wakaf Indonesia, teman-teman di Yayasan Inka Nusantara, Pak Budi, alhamdulillah bisa sempat datang, senang.
Pak Tamsil Indrum, Pak Muzayin, dan terutama Ustadz Samsi Ali, Khos Amdid, selamat datang, ahlan wa sahlan. Hari ini hari yang sangat bahagia buat kami di Yayasan Inka Nusantara, karena untuk meraih sertifikat Nazir Wakaf ini adalah satu cita-cita yang sudah lama. Hampir setiap saat saya itu diopeli oleh Mbak Ima. Kapan ini kita bisa mendapatkan ini? Saya bilang insya Allah kalau Allah kehendaki akan kita dapat. Kita proses saja, kita tunggu. Idza sya'allah kan, in lam yasha' lam yakun. Kalau Allah udah kehendaki, pasti kita dapat. Kalau dia belum kehendaki, pasti ada waktunya. Dan alhamdulillah kami udah diterima, disetujui, dan hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Pak Hendy dan teman-teman, terutama Pak Prof, mungkin sertifikat ini sesuatu yang kecil, karena dilihat dari statusnya. Tapi ini adalah titik awal dari kontribusi peradaban. Karena kalau kita tahu, peradaban itu sesuatu yang maddi, ya, sesuatu yang bisa dilihat di indera. Dan itu yang kemudian orang berbicara tentang peradaban Islam di Spanyol. Kalau tidak ada sesuatu yang ditinggalkan dalam bentuk material, maka orang akan lupa Islam itu apa. Nah, kita di Amerika ingin mewujudkan itu. Ada sebuah peninggalan bersejarah yang menjadi kontribusi peradaban Islam dari Indonesia. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak. Nanti kita bersama-sama untuk mewujudkan ini. Pak Imam Syamsi Ali, selamat berjuang. Teman-teman yang di sana, fi ardin takafa anta mas'ulun an Islamiyah. Di bumi manapun Anda berada, Anda bertanggung jawab terhadap dakwah Islamnya. Dan itu yang selama ini kita dapatkan dari para guru kita. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Haji Muslim Abdullah, Ketua Yayasan Inka Nusantara Madani. Dan sekarang kita akan menyeberang ke benua Amerika. Kita persilahkan Imam Syamsi Ali, Presiden of Nusantara Foundation Amerika Serikat dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Badan Wakaf Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, Pak Zabidi, Sekretaris, dan tentunya Dr. Henry Tanjung, Ketua Divisi Pembinaan Nazir, dan segenap jajaran leadership BWI. Bapak Tamsil Indrum yang tadinya akan hadir bersama kita, beliau adalah anggota DPD, tapi sekaligus beliau di Dewan Pembina Inka Nusantara Madani, ketua kita yang selalu memberikan kita semangat. Kalau melihat Ketua Inka Nusantara Madani ini semangat karena selalu ada terasa makmur kita melihat beliau itu. Tentu seluruh pengurus, Pak Budi Cermansyah, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kita, dan seluruh pengurus Nusantara Inka Nusantara Madani Indonesia, teman-teman anggota Dewan Pengurus atau Board of Directors Nusantara Foundation di Amerika yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Tentu pertama kali kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita di tengah tantangan, rintangan yang kita rasakan. Ternyata begitu banyak peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita untuk mengembang amanah dakwah di persada bumi ini.
Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ini secara sungguh-sungguh dan serius, khudil kitab biquwah, sehingga kita bisa mengemban amanah ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Tentu pertama kali juga saya ingin menyampaikan atas nama Nusantara Foundation dan Inka Nusantara Madani, karena Prof. Nuh, Nusantara Foundation ini adalah non-profit yang terdaftar secara resmi di negara bahagian New York. Tapi Indonesia Inka Nusantara Madani ini juga terdaftar secara terpisah, entitasnya terpisah, terdaftar di Kementerian Hukum dan Kementerian Sosial. Dan sekarang alhamdulillah secara resmi sudah mendapatkan sertifikat sebagai nazir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, alhamdulillah. Tentu atas nama Nusantara Foundation dan Inka Nusantara Madani, kami menyampaikan jazakumullahu khaira ahsanal jasa atas amanah yang diberikan kepada kami ini. Mudah-mudahan kami bisa emban dengan baik insyaallah ta'ala. Sejak berdirinya, saya ingin menyampaikan mungkin secara singkat saja, Nusantara Foundation di tahun 2013 telah memainkan peranan yang saya kira cukup signifikan ya dalam mengayuh langkah perjalanan dakwah kita di bumi Amerika khususnya dan di dunia barat secara umum. Saya katakan dunia barat karena misalnya sebelum pandemi kemarin, kami keliling ke 9 negara di Eropa untuk mengusung tema Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik itu ke universitas-universitas seperti Frankfurt University, Bonn University, dan beberapa yang lain. Sehingga kegiatan dakwah Nusantara ini memang bukan hanya di Amerika saja, tapi seperti yang disebutkan Pak Henry tadi di berbagai belahan juga. Jadi sudah memainkan peran yang signifikan. Beberapa kegiatan yang telah kita lakukan antara lain adalah kegiatan dakwah, termasuk pembinaan mu'alaf yang selama ini kita memang sudah geluti sejak 9/11. Kemudian pengenalan Islam di berbagai institusi Amerika termasuk universitas-universitas. Barangkali organisasi pertama yang mengadakan konferensi atau seminar Islam Indonesia di PBB itu adalah Nusantara Foundation pada sekitar tahun 2017 yang lalu. Kebetulan Pak Budi juga hadir ketika itu. Dan juga ada namanya GLP. GLP ini adalah Global Leadership Program. Ini untuk mengenalkan anak muda kita, remaja kita tentang dunia kita yang sekarang ini yang tidak bisa lagi bersifat lokal, mau tidak mau harus membangun wawasan global. Ini sudah kita mulai bersama sekolahnya Pak Tamsil Lindrung, Insan Cendekia Madani, dan sudah angkatan kelima sebelum pandemi terjadi. Dan pada tahun ini alhamdulillah Nusantara juga memulai GLP for Ustadz, khusus para ustadz kita. Dan alhamdulillah tahun ini kita berhasil mendatangkan 5 ustadz dari Indonesia untuk kita buka wawasan mereka, kita bawa ke berbagai tempat di Amerika untuk melihat bahwa beginilah keadaan dunia kita, jantung kapitalisme dunia yang bernama Kota New York itu begini bentuknya, kira-kira demikian. Alhamdulillah ini tahun pertama dan akan kita terus lakukan GLP for Ustadz untuk guru-guru ustadz muda kita untuk membangun wawasan kepada mereka. Alhamdulillah sejak awal tahun 2018 inisiatif terbesar daripada Nusantara Foundation ini adalah mimpi rencana pendirian pondok pesantren pertama di Amerika Serikat. Saya katakan pondok pesantren pertama karena memang belum ada pondok pesantren. Saya kira di luar negeri ya mungkin adalah di negara-negara ASEAN, tapi di luar negara ASEAN memang belum ada. Muhammadiyah sudah membeli lokasi di Australia, tapi juga masih dalam proses. Di tahun 2018 ini sebenarnya tanpa sengaja kami ditawari sebuah properti tepatnya di luar kota New York, namanya Connecticut, berbatasan sekitar 2 jam dari kota New York. Alhamdulillah lokasinya cukup luas, Prof. Waktu itu kita membeli pertama kali 7,3 hektar. Alhamdulillah itu sudah full kita miliki sekarang. Ada beberapa gedung tua yang telah kita renovasi dan ternyata proses renovasi ini begitu cepat berjalan. Tahun 2018 kita beli, proses renovasi terjadi. Tahun 2019 sudah ada kegiatan. Sayang sekali tahun 2020 tentu kita tidak ada kegiatan sama sekali karena COVID. Tahun 2021 kemarin alhamdulillah berhasil kita melakukan kegiatan pesantren musim panas dengan peserta yang cukup membludak, bahkan antusias yang sangat tinggi daripada masyarakat kita. Memang mimpi kita adalah mewujudkan pondok pesantren yang full, ya, tapi ini memerlukan fasilitas-fasilitas. Tadi Dr. Henry sudah menyebutkan
amount atau jumlah dana yang kita perlukan. Nah, kalau ini bisa kita wujudkan, ada masjid, ada asrama, ada gedung sekolah, maka insya Allah mudah-mudahan segera kita akan membuka pesantren full time. Tapi intinya begini, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Nusantara Foundation dan kenapa pondok pesantren ini? Ini adalah jawaban terhadap sebuah kegalauan panjang sebenarnya. Sebagai putra bangsa Muslim yang sudah lama luar negeri, saya sendiri meninggalkan Indonesia sejak umur 18 tahun ke Pakistan, ke Saudi Arabia, dan sekarang ini di Amerika sudah sekitar 25 tahun. Ya, ada kegalauan saya bahwa kenapa kita sebagai negara Muslim terbesar dunia belum memainkan peranan signifikan ya, di dunia global, termasuk dalam bidang dakwah ini. Maka saya kira mudah-mudahan Nusantara Foundation dan pesantren ini bisa menjadi jawaban kecil dari kegalauan tersebut. Bahwa Indonesia itu can do something bigger, bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Bahwa Indonesia itu punya kredibilitas dan kapabilitas untuk berada di garda terdepan untuk menyampaikan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang selama ini dipahami secara salah, tapi Islam yang bisa menjadi kontribusi bagi insya Allah pembangunan peradaban alternatif dunia kita, yang dimana peradaban materialis ini sudah mulai mengalami kejenuhan. Maka sekali lagi atas nama Nusantara Foundation, atas nama Inka Nusantara, kami ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, jazakumullah khair, kepada Badan Wakaf Indonesia, khususnya kepada Bapak Prof, dan tentunya kepada teman saya, ketua saya, Dr. Henry, yang selama ini membantu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan pahala yang besar dan keberkahan dunia akhirat insya Allah. Saya kira sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Imam Syamsi Ali, langsung dari New York, Amerika Serikat. Dan itu tadi sambutan dari Imam Syamsi Ali, Presiden of Nusantara Foundation di Amerika Serikat dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Inka Nusantara Madani di Indonesia. Dan saat ini kita akan dengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia, Ustadz Profesor Muhammad Nuh. Silakan Ustadz. Silakan untuk memberikan arahannya kepada kami. Pakai arahan. Bisa. Pakai ini aja yang enak mana? Tes. Enak ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, orang tua kita semua, sahabat kita semua, Al-Ustadz Imam Syamsi Ali matur nuwun Ustadz. Meskipun panjenengan jauh dari Indonesia, tetapi pemikiran-pemikiran panjenengan, apa yang panjenengan lakukan di luar Indonesia itu bisa memberikan inspirasi kepada kita semua dan bisa menjadi motivasi kepada kita semua untuk terus-menerus membuktikan yang namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, atas nama PWI tentu kami menyampaikan terima kasih banyak. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Eka, sahabat saya waktu masih mahasiswa dulu, sampai sekarang masih sahabat, karena belum ada persahabatan, tidak boleh diputus. Ya. Persahabatan harus dibawa ke keabadian. Nah, salah satu metode untuk membawa keabadian itu melalui wakaf. Jadi nanti gantian Pak Eka,
saya berwakaf atas nama Pak Eka dan Pak Eka berwakaf atas nama saya. Itu. Jadi itu bukti untuk membangun keabadian. Prof. Agus, Ustadz Thohir, tentu Yayasan Ingka Nusantara Madani yang ada di Indonesia ini, Ustadz Muslim Abdullah, yang tadi bahasanya Ustadz Imam Samsi Ali melihat saja sudah bergembira, ya, karena tingkat kesejahteraannya tinggi. Pak Budi Firmansyah dan tentu seluruh Dewan Pengawas, Dewan Pembina. Suara. Begini ceritanya, mengapa kita itu mengembangkan perwakafan. Karena ada satu hadits yang sangat terkenal, ya, dan itu menjadi salah satu rujukan, yaitu lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdirah ala waqaf. Jadi tidak ada peradaban adalah maaf ya, yang kita bangun kita ditakdirkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, kita tergerak hati kita, terpaut hati kita dengan perwakafan itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, BWI itu selalu kami sampaikan, Pak Muslim, itu yang dibesarkan B-nya, bukan B-nya. Ya, BWI yang dibesarkan B-nya, bukan B-nya. Sehingga apa? Sehingga hadirnya Ingka Nusantara Madani ini sebagai nazir wakaf kami sangat senang betul. Karena kami tidak membesarkan BWI dalam konteks badan. Tapi yang kami kembangkan BWI dalam konteks wakafnya. Ya, itu berbeda dengan kalau kita kembangkan badannya, sehingga semuanya harus BWI. Semuanya harus badan wakaf Indonesia, semuanya harus badan wakaf Indonesia. Approach kami tidak itu. Approach kami adalah yang dibesarkan adalah wakafnya. Kalau kita membesarkan badannya, itu konteksnya dalam rangka membesarkan wakafnya. Sehingga sekali lagi kehadiran panjenengan semua sebagai nazir wakaf uang, ini bagian yang sangat luar biasa. Kami tadi pagi ini sedang menyiapkan yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Wakaf Indonesia. Karena apa? Karena kita tidak ingin perwakafan itu hanya dikelola oleh orang-orang sepuh, orang-orang yang ikhlas semata, tetapi profesionalitasnya tidak. Tapi kita itu ingin betul-betul mengedepankan yang namanya end paradigm. Paradigma dan. Sehingga apa? Karena memang esensi wakaf itu end paradigm. Jadi wakaf itu bukan hanya untuk yang namanya nanti di akhirat, bukan itu. Karena seringkali ayo kita bersedekah jariah untuk nanti setelah meninggal. Ya kan begitu rata-rata. Untuk sangunya mati nanti. Enggak. Tidak hanya itu.
Tetapi wakaf itu untuk sekarang dan nanti. And paradigm. Karena kesempurnaan itu di dan, bukan di atau. Ya. Doa-doa kita pun juga pakai dan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dan, bukan or. Ya, bukan or paradigm, tapi and paradigm. Kesempurnaan ada di situ. Sehingga perwakafan pun juga demikian, tidak cukup hanya dikelola oleh orang-orang yang ikhlas semata. Itu iya. Tetapi pakai dan, ikhlas dan begitu. Semakin banyak dan yang kita dapatkan, semakin sempurna itu. Nah, BWI, kami semua menyadari semua bahwa urusan perwakafan itu kata kuncinya ada di nazir. Jadi kalau kita berbicara wakaf itu pasti kalau pakai pendekatan simple model input proses output itu IO model. Nah, inputnya itu wakif dan harta wakaf. Itu input. Sehingga tugas kita tidak hanya memperbanyak harta wakaf dan wakifnya, tidak hanya itu. Tetapi gimana input tadi itu yang berupa wakif dan harta wakaf itu diolah oleh si nadir sebagai prosesnya untuk menciptakan nilai tambah, sehingga apa? Sehingga yang bisa dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat mauquf alaihnya itu semakin tinggi. Outputnya itu adalah mauquf alaih. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ustadz Imam Syamsi Ali dan panjenengan semua, itu pada dasarnya ingin memperkuat yang namanya mauquf alaihnya ini. Entah itu pondok pesantren, entah itu dakwah, entah itu apa saja, itu pada dasarnya adalah sebagai penerima manfaat atau mauquf alaihnya itu. Nah, kami sangat percaya betul dan sangat berharap betul tentang kekuatan profesionalitas dari nazir wakaf uang yang sekarang ini nanti sebentar lagi kami serahkan itu, yaitu Yayasan Inka Nusantara Madani. Kami percaya betul dengan profesionalitas panjenengan semua, kredibilitas panjenengan semua, kompetensi panjenengan semua, termasuk yang tidak kalah penting adalah militansi. Jadi mengelola wakaf ini tidak cukup hanya profesional, ya, tidak cukup. Hanya kredibel, tidak cukup. Ya, hanya kompeten, tidak cukup. Tapi harus ditambahi dengan militan. Militan inilah yang insya Allah mampu menerobos beyond dari kekuatan kita karena ada militansi, keseriusan itu. Nah, pada saat kita bicara tentang kompetensi dan seterusnya, itulah tentang pentingnya pengetahuan minimal sebenarnya. Ya, pengetahuan minimal, keahlian minimal, attitude yang harus tetap. Oleh karena itu, BWI membentuk yang namanya lembaga sertifikasi profesi wakaf. Kita ingin mengelola wakaf itu profesional betul, sehingga ada standar-standarnya. Sehingga nanti para nadir itu harus lulus atau punya sertifikat ini. Itu. Karena dari sisi aset sangat luar biasa, tetap dari input luar biasa, tetapi outputnya masih belum. Sehingga seringkali kita diberikan pandangan, coba lihat potensi wakaf itu. Dari sisi uang ada 200 triliun. Dari sisi tanah ada sekian juta meter persegi atau apalah begitu dan seterusnya. Kami selalu menyampaikan, sudah selesai bicara potensi. Ya, bicara potensi sudah selesai. Sekarang saatnya kita bicara how to transform. Dari potensi yang luar biasa tadi itu, baik yang sifatnya intangible maupun yang tangible, menjadi real asset. Dari real asset inilah nanti akan menjadi the real power.
Jadi ibaratnya potensi itu seperti jutaan meter kubik satu danau. Luar biasa kita punya jutaan meter kubik danau itu. Tetapi kalau hanya sekedar berupa danau yang tenang begitu saja, itu yang menikmati ya hanya sebagian orang saja. Dia senang duduk manis di sebelah danau itu, saya mencari oksigen yang fresh dan seterusnya. Tetapi hanya segitu aja. Nah, tapi kalau danau yang jutaan meter kubik tadi itu kita jebol, kita pakai untuk menggerakkan turbin, dan turbinnya menghasilkan listrik, listriknya bisa dia pakai untuk masyarakat umum, sisa airnya untuk irigasi dan seterusnya. Itu yang kita inginkan. Potensi umat yang sangat luar biasa, kena dengan nadir-nadir seperti panjenengan, itu akan menjadi kekuatan, menjadi pembangkit dan seterusnya itu. Oleh karena itu sekali lagi atas nama Badan Wakaf, Ustadz, kami sekali lagi sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Ya, sangat berterima kasih. Karena tugas kami itu sebenarnya yang kami sering share dengan kawan-kawan, itu ingin membuktikan. Ya, ingin membuktikan. Yaitu kita ambil dari ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Tidak mungkin rasanya kalau tidak ada pembuktian ini bisa memberikan pencerahan sirajan munira. Tidak mungkin. Itu bisa itu kalau yang namanya pembuktian al-Islamu ya'lu wa la yu'la ini dapat. Ya, nah kita ingin membuktikan. Oleh itu tema atau tagline dari PWI Ustaz yaitu apa? Wakaf titik 2, kesejahteraan, dakwah, dan kemartabatan dalam keabadian. Jadi wakaf ini harus bisa mengangkat, meningkatkan kesejahteraan kita semua, umat ini, bangsa ini, dan bisa meningkatkan kualitas dakwah kita, sekaligus menjaga yang namanya marwah, kemartabatan kita sebagai umat, dan itu semua konteksnya dalam keabadian. Selamat berjuang, kami sangat senang sekali. Suatu saat nanti bisa kita saling berdiskusi seperti ini, jamnya kita carikan jam yang lebih cocok. Ya, kalau jam 11 terlalu malam, mungkin jam 7-8 pagi, saya kira sama-sama nyaman lah Mas Yan, gitu. Insya Allah. Demikian sekali lagi kami sangat berterima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nu. Mohon kesediaannya untuk tetap di tempat karena saat ini kita akan melakukan penyerahan surat tanda bukti nazir sebagai acara utama kita. Sebentar, mohon bantuannya untuk memimpin. Iya. Ya. Baik, kita akan melaksanakan prosesi penyerahan surat tanda bukti nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia kepada Yayasan Inka Nusantara Madani. Masya Allah. Sebentar. Oh, foto dulu. Baik. Zoom-nya boleh 2 frame. Baik, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Serah terima penyerahan surat tanda bukti nazir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia kepada Ketua Yayasan Inka Nusantara Madani. Ada Bapak Haji Muslim Abdullah dan Bapak Haji Budi Syarmansyah sebagai Dewan Pengawas. Ya, sedang diabadikan, Masya Allah. Bismillah, mudah-mudahan Yayasan Inka Nusantara Madani dapat mengemban dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin.
Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Surat tanda bukti nazir wakaf uang. Ya. Bismillah ya. Oh ya, akan foto bersama dulu. Masya Allah. Nggak kelihatan kan maskernya? Gak apa-apa, nanti bisa nanti. Oh iya. Prof sebentar, boleh dipin ke Imam Syamsiali? Ya, Prof mohon di sini, tetap di sini, Prof. Jadi berfoto dengan Imam Syamsiali di layar. Ya, gitu. Oh, gitu caranya. Oh iya. Oke, yuk. 1, 2. Lagi, sekali lagi yuk. 1, 2. Lagi. Ya, 1, 2. Bareng-bareng sama yang lain. Sama yang lain. Ya. Yang lain sudah habis. Ya. Di galeri, oke. Ya. Oke, 3, 2, 1. Thank you. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kasih banyak Prof, sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Imam Syamsiali yang ada di New York, Amerika Serikat. Sekarang sudah jam 11 malam. Sudah jam 12 malam berarti di sana. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan itu tadi penyerahan surat tanda bukti nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia kepada Yayasan Inka Nusantara Madani. Bismillah, mudah-mudahan dengan amanah ini Yayasan Inka Nusantara Madani dapat mengemban dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk menambah keberkahan acara kita sambil menutup acara ini, kami persilahkan dan memohon kesediaan dari Ustadz Yanwardi Syukur untuk membacakan doanya di kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah di offline dan online, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan ya penyerahan sertifikat. Ini merupakan satu estafet dari perjuangan mendirikan pesantren Nusantara Madani di Amerika Serikat. Olehnya itu maka mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjuangan ini menjadi amal jariah di hari akhir nanti dan juga menjadi amal yang bermanfaat sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Nuh tadi dengan N paradigma N. Maka mari kita memulai dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan kepada pembangunan pesantren Nur Inka Madani di Amerika Serikat. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi proses perjuangan ini. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada para pengurus yayasan, para pembina yayasan, para pengawas, dan untuk kita semua agar dapat melanjutkan, meneruskan perjuangan dalam mendirikan pesantren
dalam rangka untuk mengamalkan firman-Mu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahilah perjuangan ini, mudahkanlah perjuangan ini dan kuatkanlah kami semua untuk bisa berdakwah dengan cara-cara kami dan berada dalam lindungan Engkau dengan jalan-jalan-Mu yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, terutama di masa pandemi saat ini yang belum selesai-selesai di Indonesia, begitu juga di Amerika dan beberapa tempat yang lain. Berikanlah kami kesehatan untuk dapat menjadi pejuang-pejuang yang menegakkan agama-Mu, untuk menegakkan Islam-Mu bagi tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia secara global. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Danu Ardi Syukur yang sudah berkenan membacakan doanya di kesempatan siang hari ini, dan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Badan Wakaf Indonesia, kepada Prof. Nuh, Ustaz Henry Tanjung, Bapak semuanya yang sudah hadir di sini, juga kepada semua yang mendukung kami senantiasa di Yayasan Inka Nusantara Madani dan Nusantara Foundation dalam proyek terbesar kita membangun pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Amerika Serikat. Baik, itu tadi prosesi penyerahan surat tanda bukti nazir wakaf uang. Sekali lagi semoga amanah dan bisa mengemban-amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kegiatan kita di kesempatan hari ini, dan acara nanti akan dilanjutkan dengan ramah tamah dan menikmati makan siang yang sudah disediakan di area belakang. Kepada Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di kesempatan pagi hari ini, dan kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Oh, baik. Sebelum kita melakukan acara ramah tamah dan kemudian juga menikmati makan siang, kita akan berfoto bersama dari Yayasan Inka Nusantara Madani dengan Badan Wakaf Indonesia. Prof, sekali lagi dimohon kesediaannya. Untuk berfoto. JJ, mana JJ? Oh iya, itu JJ. Iya. Ini aja Pak. Iya. Dari sini enggak sini enggak. Lagi. Halo. Lagi. Yuk, 1, 2. Oke. Baik, kami pamit ya. Selamat menikmati. Karena tidak santap siangnya tidak boleh lewat Zoom, jadi kami pamit. Oke. Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Baik Ibu Bapak semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi
foto. We used to be with our family, we used to be spoiled with our mom's services. But here, you have to live your life independently. And this is one of the most important purposes of the program, to create an independence. In addition to have learned Islamic studies, Quran, Hadith, Fiqh, Sirah, Akhlaq, and many others, the purpose of this program is basically to create an environment, and I think it's more important. Living together, praying together, pray on time, waking up early in the morning to humble ourselves to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, come to the masjid on time. Satu hal yang sangat berkesan selama membina para santri adalah anak-anak kita cepat beradaptasi dengan suasana kepesantrenan. Tidur lebih awal, bangun lebih cepat. Mereka bisa sholat tahajud dengan khusyuk, dilanjut dengan sholat subuh, zikir pagi, dan kegiatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairaha wa syarri ma fiha. Bismillah. Mengajar para santri di pesantren Nur Inka Nusantara Madani punya sensasi tersendiri. Tapi para santri mudah menangkap, memahami pelajaran yang diberikan. Mereka mudah beradaptasi. Alhamdulillah. Then a sun ablution is performed for disease. Yeah, right now, for example, COVID-19. Inna qalbi Quran wa sihayati Quran. My opinion about this Southern is really good. It feels like a second home. I learn more about Islam. Public speaking, reading the Quran better. I get to figure out what I want to do later in the future. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman